Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas, pemimpin. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian tahu nggak apa pentingnya doa sebelum pembelajaran dimulai? Ya, Bu. Ya, pada triangle. Agar dimudahkan dan dilancarkan sama Allah, Bu. Yang lainnya? Sebagai ucapan syukur, Bu. Ya, baiklah. Sekarang siapa yang nggak masuk hari ini? Rika, Bu. Kemana Rika? Sakit, Bu. Oh, berarti tinggal Rika aja yang nggak masuk Iya, ya? Bu. Iya, Bu. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dulu sebelum memulai pembelajaran. Biar semangat dulu, ayo berdiri semuanya. Ya, Bu. Halo, halo Bandung. Duduk kembali anak-anak. Coba kalian lihat pakaian kalian udah rapi belum? Terus ada sampah nggak di sekitar kalian? Ya, Bu. Udah rapi. Ya, Bu. Udah, berdiri lagi, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dah, duduk yuk. Hari ini kita akan belajar yaitu cara merawat hewan dan jenis-jenis profesi yang ada di sekitar kita. Sebelumnya kita literasi. Yuk, siapa yang mau baca literasi? Saya, Bu. Ya, pada triangle. Teks literasi yang berjudul Membantu Orang Lain. Suatu ketika ada seorang bocah kecil bernama Sangkar. Dia berasal dari keluarga miskin. Suatu hari, dia menyeberangi hutan membawa beberapa kayu. Dia melihat seorang lelaki tua yang sangat lapar. Sangkar ingin memberinya beberapa makanan, tetapi dia bahkan tidak memiliki makanan untuk dirinya sendiri. Jadi, dia melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, ia melihat seekor rusa yang sangat haus. Dia ingin memberinya air, tetapi dia juga bahkan tidak memiliki air untuk dirinya sendiri. Jadi, dia melanjutkan perjalanannya. Kemudian, dia melihat seorang pria yang ingin membuat perkemahan, tetapi dia tidak memiliki kayu. Sangkar menanyakan masalahnya dan memberikan beberapa kayu padanya. Sebagai imbalannya, dia memberinya beberapa makanan dan minuman. Kemudian dia kembali ke lelaki tua itu dan memberinya beberapa makanan dan memberikan air ke rusa itu. Lelaki tua dan rusa itu sangat bahagia. Sangkar dengan senang hati melanjutkan perjalanannya. Namun, suatu hari Sangkar jatuh dari bukit. Dia kesakitan tetapi dia tidak bisa bergerak dan tidak ada orang di sana untuk membantunya. Tiba-tiba, lelaki tua yang dia bantu sebelumnya melihatnya. Dia segera datang dan menariknya ke atas bukit. Sangkar memiliki banyak luka di kakinya. Rusa yang telah diberi air oleh Sangkar itu melihat luka-lukanya dan dengan cepat pergi ke hutan dan membawa beberapa tumbuhan. Setelah beberapa waktu lukanya tertutup, semua sangat senang dengan mereka dapat saling membantu. Baiklah, dari cerita dibacakan oleh Triangle tadi, siapa nama tokoh anak kecil itu? Sangkar. Terus apa yang dia lakukan kepada rusa? Memberi minum, Bu, memberi air. Nasihat apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita tersebut? Ayo Kita kata Raya.
Ketika kita baik dan suka menolong, maka kita juga akan mendapatkan perlakuan baik dan juga orang lain akan menolong kita, Bu. Bentar. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menjelaskan 3 informasi dengan tentang cara perawatan hewan dengan cermat. Kedua, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menentukan tentang 2 cara perawatan hewan dengan cermat. Ketiga, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat memilih 2 cara perawatan hewan dengan cermat. Selanjutnya yaitu kita akan melihat video yang akan Ibu tayangkan, yaitu cara merawat hewan peliharaan. Disimak baik-baik ya anak-anak. Iya, Bu. Cara merawat hewan dengan baik. Yuk simak video ini sampai habis. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban harus dijalankan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun jika kita memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan atau binatang peliharaan adalah hewan yang hidup di rumah bersama manusia sebagai hiburan. Memelihara hewan peliharaan banyak memiliki manfaat, antara lain menghilangkan rasa jenuh atau stres, melatih bertanggung jawab, dan mengajarkan kebersihan serta kesehatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan diantaranya: 1. Kondisi hewan. Pastikan dalam keadaan sehat agar tidak mudah terkena penyakit. 2. Pemberian makan. Hewan juga memerlukan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kucing memerlukan ikan memerlukan cacing, serangga kecil, atau pelet. Pemberian makan harus teratur sesuai jadwal, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. 3. Pembuatan kandang. Kandang yang baik untuk hewan peliharaan adalah yang jauh dari kebisingan. Misalnya, kandang kelinci dibuat jauh dari keramaian agar mudah tidak stres jika di tengah-tengah keramaian. Dan jauhkan pula kandang dari hewan peliharaan yang lainnya, misalnya kucing, anjing, ataupun ayam. 4. Kebersihan kandang. Usahakan kandang selalu bersih dan dalam kondisi tidak bau. Nah, contohnya adalah ketika kalian memelihara hewan peliharaan ikan, pastikan akuarium harus selalu dibersihkan seminggu sekali, tidak ada lumut atau kotoran yang melekat. 5. Perawatan. Perawatan hewan peliharaan juga perlu dilakukan. Misalnya, kamu perlu memangkas bulu kelinci setiap 4 bulan sekali untuk membantu pertumbuhan bulu yang baru dan memotong kuku kelinci yang sudah panjang. Lakukan perawatan hewan secara berkala ya pada dokter hewan agar kondisinya selalu sehat. Yang keenam, memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Hewan juga butuh kasih sayang. Hewan akan tampak bahagia jika kamu memperlakukannya dengan kasih sayang. Contoh, kucing. Apabila dibelai, kucing akan tampak menyukainya. Video tadi apa yang kalian ketahui tentang cara merawat hewan peliharaan? Siapa yang mau jawab? Saya apa? Membuatkan kandang untuk hewan, Bu. Terus Memberi makan hewan. yang lainnya? Tidak menyiksa hewan, Bu, atau harus menyayangi hewan. Nah, betul. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis profesi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kita tonton dulu ya videonya. Yang perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui keberagaman. Salah satu bentuk keragaman yang sering kita temui yaitu keragaman profesi. Nah, profesi ini adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Nah, perhatikan beberapa profesi yang dapat kita temui sehari-hari sebagai berikut.
A. Guru. Nah, guru ini memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Tugas guru adalah mengajar dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada arsitek. Nah, seorang arsitek ini memiliki peran penting dalam membentuk rancangan bangunan. Nah, seperti rumah, gedung, dan lain-lain. Selanjutnya, pedagang. Nah, pedagang ini banyak macamnya, bisa menjual buah, sayur, ikan. Nah, peran pedagang ini yaitu memperjualbelikan sesuatu untuk dijual. Kemudian ada profesi sebagai petani. Petani ini berperan menanam padi atau bahan pangan lainnya. Jika tidak ada petani, maka kita tidak akan bisa atau nasi. Selanjutnya ada profesi peternak ayam. Nah, perannya ini menjaga dan memelihara hewan. Nanti hasilnya berupa telur dan daging ayam akan dijual ke konsumen. Ada profesi dokter. Nah, dokter ini perannya mengobati kita ketika kita sedang sakit. Selanjutnya ada profesi sebagai polisi. Polisi ini berperan untuk melindungi masyarakat agar aman dan damai di lingkungan. Kita melihat berbagai profesi yang ada. Yang pertama yaitu arsitek, pedagang, petani, peternak, terus polisi, guru, dokter. Nah, anak-anak udah mengerti semua? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita mengerjakan LKPD berdasarkan yang tadi ya. Iya, Bu. Yang nggak tahu tanya ibu ya. Iya, Bu. Pertama yaitu cara merawat ikan. Ya, Bu. Nah, terus yang kedua sebutkan profesi-profesi yang ada ya. Ya, Kerja Bu. yang mana yang nggak tahu nanti bilang sama ibu ya. Ya, Bu. Udah anak-anak? Sudah, Bu. Kelompok 1 coba ucapkan hasil yang tugas 1 yang nomor 1 ya. Nanti yang nomor 2-nya kelompok 2, terus tugas 2 kelompok 3 ya. Ya, Bu. Berdiri ya. 1. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam memelihara ikan. 1. Pilih jenis ikan air tawar. 2. Membersihkan akuarium. 3. Melakukan adaptasi. 4. Menjaga kualitas air. 5. Penyesuaian pakan. Terus yang nomor 2-nya tugas 1 kelompok 2 ya. Ibu, buatlah cerita sesuai gambar di atas. Cara merawat ikan. Pada hari libur, Benny pergi ke pasar. Setelah sampai di pasar, Benny langsung menuju ke toko yang menjual ikan. Benny membeli beberapa jenis ikan hias air tawar. Benny sangat suka melihara ikan hias di dalam akuarium. Sebelum memasukkan ikan ke dalam akuarium, Benny melakukan adaptasi. Adaptasi dilakukan dengan cara memasukkan ikan yang masih dibungkus ke dalam akuarium. Setelah beberapa saat, ikan dikeluarkan dari dalam bungkus plastik. Udah, Bu. Kelompok 3 tugas 2 ya. Ya, Bu. Yang nomor 1 itu ada nama profesi nelayan. Pekerjaannya adalah orang yang menangkap ikan di laut. Kemudian profesi yang kedua itu ada pedagang, itu adalah orang yang menawarkan dagangannya, Bu. Kemudian yang ketiga ada guru. Guru adalah orang yang mendidik siswa. Kemudian profesi dokter adalah dokter orang yang mengobati orang-orang yang sedang sakit, Bu. Nah, sudah semua kan LKPD? Nah, hari ini kita belajar tentang cara merawat hewan peliharaan, yaitu dengan membersihkan tempatnya, memberi makan secara teratur, membuatkan kandang, kan? Terus memberikan kasih sayang kepada hewan peliharaan. Terus kita juga belajar
tentang profesi-profesi di lingkungan sekitar, yaitu ada dokter, arsitek, pedagang, petani, peternak, polisi, guru. Nah, selanjutnya ini Bu ada soal, satu orang satu ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Jen ya. Yang nggak tahu tanya Ibu ya. Iya, Bu. Ibu kayak gini kan, Bu? Iya bener. Iya. Tulis kalian RKPD tadi ya. Iya, Bu. Sabar. Gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan kan? Kita tepuk semangat dulu yuk, biar makin semangat. Iya, Bu. Tepuk semangat. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita udah masuk ke ke pembelajaran kelima ya. Ya, Bu. Kita bakal ngelakuin remedial untuk minggu depan yang nilainya nggak memuaskan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu kepada ketua kelas, pimpin doanya yuk. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf, dan kepada Tuhan Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.